inisiatif lah gue ngomong kayak gini. Udah ya, saya minta maaf kalau saya misalnya rese atau membuat salah. Saya mau pulang, nggak mau ada apa-apa sampai rumah. Gue ngomong gitu. Tiba-tiba motor gue kayak gitu. Normal lagi tuh. Dan di spion gue ngeliat ada yang kayak terbang. Iya. Oke, sobat Gar semua, selamat datang di channel Gar Entertainment dan kita balik lagi di Balik Kisah Lentera Gaib. Sekate-kate nih. Sekate-kate nih orang nih. Dibungin dia. Bantai nih. Kasih tahu bukan channel. Maaf ya, ini Kumis Kamil nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih, jumpa lagi di channel Kumis Kamil bersama gua Fadli Kumis Kamil dan kawan gua Deli. Nah, sekarang kalau udah begini nih, kita pasti akan cerita pengalaman horor nyata nih. Kali ini Kumis Kamil kedatangan tamu spesial nih. Dia ini udah istilahnya udah legend lah di dunia penelusuran horor. Ini salah satu panutan loh di panutan kita loh. Bener, panutan ini bener. Langsung aja ya kita sambut Bang Ricky. Gue dibilang panutan tuh adalah salah satu contoh yang salah sih kalau menurut gue sih, karena gue juga masih baru. Salaman dulu nggak Oh apa-apa? iya siap, salaman. Iya bang. Soalnya ini kan, Salaman dulu. Ini salaman loh bang Ricky loh. mohon maaf nih ya, ini kan tempat saya nih. Jadi saya terbiasa nih. Jangan bongkar-bongkar kartu nggak apa-apa. Iya bener sih, Iya, bener. Bukan kedatangan ya, ngedatengin. Ngedatengin kita. Iya, Tempat bang Ricky. Nah, denger-denger nih Bang Ricky ini punya Dari mana lu? Kata dia tadi kan tadi kita sempat ngobrol. Bang. Iya. Ya cerita ini nih pengalaman horor nyata nih Bang Ricky nih. Oh iya, banyak cuy, banyak banget. Kalau boleh dah ceritain dong ke channel Kumis Kamil nih biar penonton Kumis Kamil ini tahu nih pengalaman horor nyata Bang Ricky nih. Iya. Nah, buat penonton Kumis Kamil nih yang baru mampir ke channel Kumis Kamil jangan lupa di-subscribe ya. Subscribe, like, dan share. Yang sering nonton juga dan belum subscribe, jangan lupa subscribe juga. Biar kita makin semangat bikin kontennya. Oke. Langsung aja Bang Ricky, ya silakan. Oke, jadi gini ya teman-teman sobat Ger semua. Kumis Kamil bang. Kok sobat Ger? Iya. Kumis Kamil. Iya. Saya kalau Kalau Kumis Kamil nih mau mampir ke Ger, boleh. Itu ada bang Ricky loh. Ger Entertainment itu loh. Iya, soalnya saya berasa di Ger ini kan. Iya. Ya kali aja Kumis Kamil ntar juga main di Ger gitu. Nah, iya. Iya pasti, Amin. nantilah. Jadi gue sih sebenarnya banyak banget cerita-cerita horor dari zaman gue sebelum nge-horor kayak gini sampai udah nge-horor gitu. Iya. Dan kalau gue dibilang legend, gue bukan legend lah, karena gue juga dulu mulai ngonten juga karena banyak panutan yang di atas gue kayak Mas Boyen. Lu tau Mas Boyen nggak? Enggak. Itu jauh tuh. Mungkin dia adalah orang yang pertama kali live streaming horor kali. Menurut gue ya, yang explore gitu. Nah, itu salah satu panutan gue, gitu. Mas Boyen. Mas Boyen. Gue kalau disuruh cerita horor banyak banget yang udah gue ceritain di luar sana ya, di luar channel. Tapi ada satu kejadian yang nggak pernah gue ceritain di mana-mana. Nggak boleh tuh ceritain tuh Bang Ricky. Oh berarti ini Piro. eksklusif nih Iya. di Kumis Kamil. Iya. Berapa bayaran buat cerita yang ini, Gun? Hah? Buat bayaran yang cerita ini berapa? 12 juta. 12 juta. Iya. Berapa tadi? Per 2 menit. Per 2 menit tuh, ngundang Bang Ricky. Kita ngeluarin duit 12 juta. Iya, stand up comedy kalah ya? Khusus Kumis Kamil, gorengan aja. 12 juta nggak apa-apa Bang, dicicil seumur hidup. Nah gini, dulu lu tau kota Depok itu sebenarnya dulu adalah kota Belanda. Yang dikuasai sama Belanda. Pendirinya orang Belanda. Presiden. Jadi dulu di Indonesia Depok itu dulu punya presiden. Oh gitu. Iya, orang Belanda. Nah, dari sejarahnya kebelandaan itu adalah beberapa tempat-tempat yang ditinggalkan oleh kebelandaannya itu di Depok. Dari Jalan Pemuda, jalan yang di belakang Hermina tuh, Kembang ya, Jalan Kembang nggak salah. Nah, gue punya cerita tersendiri tuh di Jalan Kembang itu, di belakang Rumah Sakit Hermina. Itu kalau main ke belakang Rumah Sakit Hermina, itu ada kuburan yang dari zaman Belanda ada. Itu ada dua bagian.
Yang satu buat Kristen, satu buat Muslim sekarang. Sampai sekarang masih ada tuh? Masih ada sampai sekarang. Itu legend banget. Kuburan itu mungkin adalah kuburan terbesar di Depok dulu pertama kali. Sebelum di Pondok Cina. Jadi di kampung Pondok Cina, bukan sorry, di dekat UI. Di kampung UI itu ada hutan UI tuh. Iya, Kampung kota, hutan kota sorry. Itu ada kuburan zaman dulunya. Karena di situ dulu pemukiman orang juga kan dulu. Sebelum jadi universitas. Gue punya cerita tuh di kuburan Belanda itu. Dulu gue punya temen di kampung Malela namanya, kampung Malela. Deket banget, kalau situ bisa soalnya akses kuburan itu. Kamboja ya namanya. Kamboja ya, kuburan Kamboja ya namanya, kuburan Kamboja. Nah itu ada dua kuburan nih, kuburan Kristen, kuburan Muslim nih. Nah ini rumah sakit Hermina di sini. Itu kalau kita mau ke Malela di tengah-tengahnya itu ada jalan gang gitu kiri. Itu bisa buat satu mobil masuk. Gue main ke rumah temen gue itu sekitaran jam 9 malam. Pulang dari situ, kejadiannya di situ. Pas pulang itu kira-kira sekitar jam 12-an, jam setengah satuan. Gue lupa ingat, itu gue belum pernah ngonten horor, belum tahu yang namanya per-YouTubean horor lah. Walaupun pada dasarnya gue sering bantu teman-teman main YouTube gitu, tapi nggak pernah ngebahas sesuatu horor gitu kan. Itu gue dulu masih pakai motor Jupiter gitu, motor Jupiter warna merah. Masih kecil motor gue itu. Pulang dari situ, pelan-pelan, gue ini nggak boleh dicontoh ya. Gue tuh sambil ngerokok. Oh, Iya, ngerokok sambil naik motor? Ngerokok sambil ngerokok motor. Nggak sambil bawa galon kan bang? Kagak, Oh. karena abis nganterin galon sebenarnya. Oh iya. Udah nyantai dulu. Iya, Bawa galonnya debu gak sih ya, maksudnya? Terus bang gimana? Nah, gue balik itu pas banget di bagian situ gue buang puntungnya. Di hutan itu? Sebelum nyampe ke kuburan itu, jadi kalau kita keluar kan tadi kita masuk tuh, keluar lewat sana lagi kan. Nah sebelumnya gue lewatin kuburan itu gue buang puntungnya, sembarangan emang gue buang. Pas banget di pertengahan mau keluar gang itu motor gue mati. Motor gue mati tiba-tiba. Padahal motor gue sehat, gue tipikal orang yang ngerawat motor tuh sehat gitu. Sehat, mesinnya gitu sehat gitu, nggak ada. Sehat, nggak ada. Bensinnya habis bang? Kagak. Gue semiskin-miskinnya gue dulu. Oh iya. Oh, bisa antar galon. Iya kan, Dapat duit. Iya benar. Dan itu gue pastikan kondisi motor gue terbaik lah. Pokoknya sehat lah. Itu mati, gue starter nggak bisa, gue selang nggak bisa. Udah gue diemin. Gue bakar rokok. Gue lihat ke kanan, ke kiri itu kuburan. Ya, gue nggak tahu ya. Waktu itu gue belum punya kayak pikiran aneh-aneh gitu kan. Oh serem nih segala macam. Enggak. Udah gue ngerokok aja. Ngerokok. Gue mau WA temen gue yang tadi gue datengin, namanya Kausar. Gue itu nggak kekirim. Nggak ada sinyal? Ada sinyalnya, tapi nggak bisa. Checklist satu lah pokoknya. Gue nggak tahu si Kausarnya handphonenya mati atau gimana. Pokoknya gue nggak bisa WA dia. Gue coba WA teman gue yang lain, dan itu nggak ada yang kekirim. WA gue nggak ada yang kekirim sama sekali. Sama sekali nggak ada. Padahal sinyalnya ada, full 4G. Dan itu nggak ada sinyal sama sekali. Bukan nggak ada sinyal, nggak kekirim WA gue. Pokoknya checklist satu aja. Hantu digital berarti bang? Mungkin kali ya. Terus udah gue ngerokok, diam gue. Karena waktu itu gue bukan muslim, ya kan? Gue udah muslim nih. Dan dulu gue belum muslim, jadi ya gue kayak bingung aja mau gimana gitu kan. Masih pencarian jati diri terhadap agama. Gitu, kan. Gue akhirnya inisiatif, ya udahlah kayak gue dorong aja kali ya motornya. Gue dorong. Pas keluar gang itu, gue coba tuh, kan udah, tapi masih daerah kuburan itu, masih daerah kuburan, persis di belakang pintu masuk rumah sakit Hermina, tapi bagian belakang, bukan bagian depan. Iya. Gue coba starter, gue coba selang, nggak nyala juga. Gue lihat kanan kiri nggak ada orang. Biasanya di situ tuh ada kayak warung sebenarnya, dan itu kebetulan warungnya tutup. Itu posisi jam berapa tuh? Ya sekitar jam setengah satuan. Setengah satuan. Nah itu gua lihat ke situ warung tutup, nggak ada orang, nggak ada sama sekali pokoknya. Berarti bener-bener sendiri ya? Gua juga berpikir tumben-tumbenan jam segini tuh apa sepi gitu. Setahu gua akses itu nggak terlalu sepi, nggak terlalu rame gitu. Maksudnya suka aja ada yang lewat-lewat. Dan dulu tuh sering banyak banget ojek-ojek gitu di situ, di daerah situ. Akhirnya gue dorong lagi sampai ke arah rumah yang kayak kalau lu lewatin
ke arah ke kiri tuh, kalau ke kanan tuh ke arah buat gereja Battle, kalau ke kiri tuh ke pemukiman yang nantinya bisa nyampe ke jembatan Panus. Jembatan Panus. Nah, jembatan Panus tuh jembatan yang bersejarah juga di Depok. Gue dorong akhirnya sampai ke arah yang di sebelah kiri gue tuh ada rumah gede banget dari kayu kayak rumah adat gitu. Ya, rumah pondok lah ya. Ya, itu gede banget. Gue coba nyalain, gue starter, gue selang nggak bisa juga. Akhirnya gue dorong lagi sampai mau ke deket jalan raya. Itu gue selah baru bisa nyala. Oh, pasti jalan raya Di baru situ bisa, nyala. Bang? Iya, mau deket situ baru bisa nyala. Inisiatif gue jalan pelan-pelan. Dan gue berpikir mungkin motor gue dingin. Iya. Masih Atau- positive thinking lah, Iya, Bang. masih Ya? positive thinking. Akhirnya gue keluar jalan raya, masuk lagi ke jalan yang mau ke jembatan Panus tuh. Karena rumah gue di daerah Pedati waktu itu. Jadi jalan terdekat itu adalah lewat jembatan Panus. Masuk ke jembatan Panus masih biasa. Masih biasa gue lewatin, biasa. Nah, pas mau masuk ke perumahan Belanova, apa namanya? Iya, perumahan Belanova kalau nggak salah. Perumahan Belanova tuh buat masuk ke akses kampung, bisa ke situ kan. Itu tanjakan. Motor gue itu kayak tiba-tiba dari belakang tuh kayak ada yang duduk gitu. Terus motor gue berasa, iya, kayak, Ketekan belakangnya gitu. itu kan tanjakan nggak terlalu nanjak ya, maksudnya nggak terlalu curam. Itu motor tiba-tiba gue nggak bisa kayak jalan kenceng gitu, nggak bisa gigi satu aja nggak bisa kenceng gitu, pelan banget. Sampai gue nurunin kaki buat dorong motor gue ke depan. Jadi lu kayak Iya begini, gini. iya kayak begitu, Tapi lucu, Bang, ya? kayak begitu. Dan itu biasanya ada security kan di pos itu, dan itu nggak ada. Gue dorong sampai ngepol gas, itu gue sampai pakein kaki. Belakang itu di motor gue tuh belakangnya kayak turun gitu, Iya, iya. kayak ada yang dudukin. Kerasa lah ya. Rasa tekan. Kayak ada dudukin. Sampai mau ke dataran itu gue sampai keringetan, baju sampai basah segala macam karena capek, kayak gue ngegas tapi sambil inin kaki gitu. Gue naik ke arah kanan itu udah mulai datar jalannya, jadi gue dudukin tapi jalannya tetep pelan. Berat Tetap juga. pelan aja, nggak bisa kenceng sama sekali. Itu nggak nyampe kali 30 km per jam, nggak ada kali, 20 kali. Jadi nggak bener-bener nggak bisa kenceng. Terus inisiatif lah gue ngomong kayak gini, udah ya, saya minta maaf kalau saya misalnya rese atau membuat salah. Saya mau pulang, nggak mau ada apa-apa sampai rumah. Gue ngomong gitu. Tiba-tiba motor gue kayak gitu. Normal lagi tuh. Dan di spion gue ngeliat ada yang kayak Terbang. Iya. Kan kalau kita spion itu kan nggak ke bangku penumpang, enggak kan? Enggak, iya betul. Enggak kan, langsung ke belakang kan? Itu kayak ada yang lagi gitu kayak Itu dari belakang. lihatnya putih apa hitam? Apa bayangan? Gua samar, tapi Samar. jelas banget itu kelihatan Oh. Dan itu motor gue langsung normal. Gue langsung kayak di rumah mikir apa yang gue perbuat, gue bisa sampai salah gitu. Gue inget puntung rokok. Oh iya, dia ngebuang puntung rokok ya. Jadi gue ngerokok nih, ngebuang gitu. Kayak buang sembarangan aja dan gak gue matiin rokoknya. Tau nggak? Paham, Bang. Nah, gue kayak mikir, anjir janjian itu kali ya. Untung gue ada inisiatif buat ngucap minta maaf gitu segala macem. Jadi Bang, gini Bang, kan waktu lu ngerasain nih motor lu, blek gitu. Itu lu nggak sempet nengok ke belakang apa gitu? Nggak berani. Karena emang hawanya beda. Yang gue rasa itu yang berasa kan pertama ya udah kali pasti goncangan gitu kan ya. Iya, kerasa. Itu di belakang tuh kayak ada yang kayak niup-niupin leher tuh lu ya. Niupin leher. Kayak wah aduh merinding banget. Kayak napas yang di sini. Iya, tahu. Kayak angin napas tapi di punggung leher Iya, gitu. di pundak. Itu kayak wah merinding. Terus bau-baunya juga kayak gue nggak paham ya. Gue nggak bisa bilang ini bau bangke, nggak bisa ini bilang bau wangi. Tapi nggak jelas, samar-samar baunya. Yang gue bilang ini nggak sedap juga enggak, sedap juga enggak. Pokoknya baunya kayak nggak jelas deh gitu. Buat Dan- terasi kali ya? Hah? Buat terasi. Aneh gitu Bang baunya. Terasi gue kayak tahu dong ini bau terasi gitu. Tapi ini gue nggak bisa ngumpamain ini bau apa. Paham nggak? Kayak aneh lah gitu. Iya. Terus kepala lu kayak diayang-ayang ngambang gitu loh. Kayak apa ya? Kayak lu masuk ke tempat yang istilahnya belum pernah lu masukin tiba-tiba gitu kayak aduh gitu. Oh iya. Iya berasa kayak dibilang berat enggak, dibilang enteng juga enggak.
Pokoknya kayak ada something di belakang gua gitu. Dan gua ngerasa itu beda banget. Hawanya tiba-tiba pas sok motor turun, itu kayak, wah udah. Beda, tiba-tiba kayak, wah beda sekali gitu. Gua kayak abis nyimeng tuh loh. Nah rasanya kayak gitu. Enggak, belum pernah nyoba. Emang apa? Pernah, gue dulu pernah, gue harus ngakuin kan, nggak boleh bohong nih kan. Gue dulu kayak abis nyimeng lah gitu. Mana coba barangnya? Gak ada sekarang, gue bersih sekarang, asli, alhamdulillah. Gitu. Aduh. Nyimeng yang itu kan artis spontan ya, Nyimeng. Aming. Nyimeng, Aming. Woi. Oh, komeng. Oh iya. Aming mah yang pasang tete palsu ya. Nah, Aming. Oh, Iya, pakai nanya. Tapi dia tahu aja. Oh, enggak amin. Orang dia yang masang. Oh iya. Iya itu kejadian menurut gue mungkin gue belum paham tentang dunia horor kali ya. Terus belum tahu juga. Kalau dibilang horor ya horor sih, horor banget. Ya iyalah bang. Horor banget. Secara gitu bisa deh, lu naik motor ngerasain di belakang. Dan ini gue bedanya kalau gue boncengin lu saat itu pakai motor itu masih bisa kali ya. Bisa lah. Dan ini bener-bener kayak gue goncengin sesuatu yang berat banget. Jadi kayak sok motor tuh bener-bener mundur kayak turun abis gitu. Kayak gitu-gitu. Ya gimana lu harus itu sosoknya. Hah? Gede. Bisa jadi tandeman sama gue kali kan gitu. Ya motor begitu bebek. Iya, Badan motor gue gede kecil gini. dulu. Iya. Terus ya serem dah. Di rumah gue kalau kesini-sini horornya malah di rumah gue selesai ngonten atau segala macam itu sering terjadi. Kok jadi kelar lu ngonten di rumah lu sempet ngerasain tuh bang? Lu kan kalau lu pernah denger gak sih kalau lu kan sekarang mulai ngerasain horor-horor ya kan? Sering nih. Ya kan ya? Sering. Lu sering dapat omongan kayak gini gak? Pulang wudu dulu. Iya, ya kan? iya. Pulang Pasti wudu itu, dulu. pasti. Gue selalu ngelakuin dari zaman gue dulu horor sampai sekarang gue nge-horor. Itu gue pulang pasti wudu dulu di rumah. Jadi di depan rumah gue tuh ada keran wudu dulu gitu kan. Iya. Dan ternyata gak berlaku men. Iya. Kalau menurut gue. Betul. Saya juga Karena pernah. masih ada men. Gue Buat nggak mau. suges doang kali itu ya. Enggak sih. Gue nggak Bli. tahu sugis ya. Ada yang bilang beberapa orang kalau segala sesuatu yang terjadi di dunia horor itu adalah karena pikiran kita yang membuat sesuatu itu jadi ada. Oh iya benar. Ya misalnya, wah, gue kayak diliatin nih, gitu kan. Kayak feel lu ada yang ngeliatin pas lu lihat nggak ada gitu kan. Tapi ternyata sebenarnya ada. Gara-gara pikiran kita yang buat Iya, itu kita ada. ngerasa lah. Nah kalau di rumah gue tuh kayak udah suara orang. Banyak deh bre. Bahkan sampai kayak bukan gue doang yang ngalamin. Ibu gue, adek gue ngalamin. Setelah lu balik explore tuh bang. Enggak, mungkin bukan setelah gue balik tapi setelah beberapa kali gue explore di rumah gue tuh jadi kayak Aneh gitu. aneh. Sampai anjing adek gue ngerasain. Anjingnya kok gua ya? Anjing adik gue tuh kayak Pakai ranting kali tuh. aneh sendiri. Pernah kayak tiba nih anjing gue kayak dipukulin. Kain-kain gitu, nangis-nangis. Tiba-tiba kita semua bangun terus ngeliat tuh anjing lagi nangis-nangis. Ngejongkok aja di pojokan. Oh, tapi pada bonyok nggak badannya bang? Nggak tahu sih. Kan ketutupan bulu, Pak. Oh iya. Ya, biar kata tubuh Jadi anjing pada bonyok. bengkak gitu ya. Gimana anjing lu kalau bonyok? Iya, gue pengen mancing gue biar keluar kata gitu. Iya. Makasih bang ya. Saya sangat terpuji loh dibina oleh seorang Rikili. KMTV. Tapi beneran tau, setelah gua nge-horror tuh yang katanya istilahnya lu pulang wudu dulu segala macam, bahkan sering juga kalau misal feeling gua udah gak enak gua sholat dulu gitu kan sebelum tidur baru gua terbiasa pulang mandi sholat gitu. Tapi jarang-jarang sih sholat kalau misalnya udah malam banget gitu, udah capek lah, paling gua 15 subuh sholat ya. Gua pernah kayak istilahnya diteriakin di rumah gua. Di dalam rumah lu? Iya, Dipanggil apa? diteriakin. Woi gitu. Iya, diteriakin. Di rumah lu ada siapa tuh pas kejadian itu? Ada nyokap gua itu. Jadi kalau gua lagi mager waktu itu tiba-tiba pokoknya gua lagi mager lah. Jam 3 pagian gitu. Ya kerjaan gua seharian itu kebetulan emang lagi mager-mageran, lagi tidur-tiduran aja, nggak ngapa-ngapain, dan gua lagi kayak ngemanjain diri gua aja hari itu gitu kan. Tidur-tiduran jam 3 pagi, tiba-tiba ada yang ngomong begini.
Ki, kalau masih bangun, makan aja dulu. Gue dengernya suara nyokap tuh. Oh, lu diteriakin kata-kata itu? Enggak, ngomong biasa. Ngomong biasa, tuh belum diteriakin. Terus Makan lu aja dulu. Gue langsung kayak refleks, kok nyokap gue masih bangun. Gue jawab aja, iya belum lapar, nanti aja. Oh. Gue jawab gitu, di kamar guenya di kamar, itu suaranya di luar kamar. Udah, gue mainan handphone, main Mobile Legend, terus tiba-tiba ngomong lagi suara itu, makan Gi, gitu, makan gitu, tapi belum teriak. Gue kayak ya udahlah, mungkin kayaknya nyokap gue juga bete kali ya, makanan udah dimasakin gak ada yang makan gitu kan. Ya bentar lagi gue jawab gitu, gue malah jadi main handphone. Gue nggak tahu kenapa tiba-tiba mata gue tuh kayak berat ngantuk gitu, ya, tapi masih main handphone. Tiba-tiba ya plak lah, baru mau plak, tiba-tiba ada yang teriak nih di kuping gue, woi makan sana, begitu. Beneran, sumpah, itu beneran. Terus gue bangun melek, tiba-tiba adik gue gedor kamar. Ternyata kalau lu tahu tutupan makanan nggak sih? Kayak apa sih namanya? Yang kelambu tutupan makan tuh? Dari plastik itu. Iya. Bukan. Langsung. Kayak keranjang gitu. Iya, kayak keranjang. Iya. Itu kebuka dan udah berantakan. Itu di meja. Iya, makanan tuh udah berantakan. Udah diacak-acak gitu. Iya, gedor-gedor kamar gue bilang, kok lihat deh mejanya. Kan gue dipanggilnya Koko ya. Itu. Ternyata meja tuh udah berantakan makanannya. Gue langsung kayak, wah apa yang tadi ya? Jadi konteksnya tuh langsung barengan, tau gak? Konteksnya gue diteriakin, woi makan! Gue bangun, adek gue gedor pintu. Nah itu barengan konteksnya, barengan. Gue berinding. Gue buka pintu, gue tanya ada apa sih? Itu lihat meja makan. Jadi adek gue tuh keberisikan sama suara di meja makan, terang gitu. Gue nggak denger. Justru gue nggak denger rantang-rantang gitu kan, yang berisik-berisik mangkokan itu. Gue nggak denger sama sekali. Dan lu ngedenger suara nyokap lu? Iya. Nah, adik gue gedor gue tuh gue denger. Gue lihat emang udah berantakan. Kamar mandi gue juga horor tuh. Kamar mandi gue juga persis banget samping pintu rumah kamar gue. Jadi kalau gue buka kamar, itu sebelahnya langsung kamar mandi, pintu kamar mandi. Jadi langsung kelihatan. Iya. Gue pernah posisi lagi mandi tuh, itu gue merinding takut nih. Jadi kalau gue di rumah nggak ada orang, itu mandi gue buka pintunya. Beneran, tapi sampai suatu ada kejadian yang dimana gue jadi berani gitu, ada ntar. Itu gue kalau mandi saat itu gue kalau nggak ada orang di rumah, itu gue buka. Jadi otter gue lagi lewat, lo tau otter berang-berang? Ya berang-berang. Ya, kalau gue lagi mandi otter gue lewat. Ya, karena pintunya dibuka, dia kan senang banget sama air ya. Iya. Tapi nyaplok nggak bang? Kagak, aman punya gue masih utuh. Ya otter gue lewat segala macam itu gue buka biar nggak takut. Karena pernah ada kejadian, gue lagi mandi nih, itu pintunya digedor, diketok, dan itu nggak ada orang ya. Posisinya benar-benar nggak ada orang di rumah gue. Outer lu mungkin yang ketok? Enggak. Lu tahu dong kalau posisi ketukan itu ada di tengah, di atas, di bawah. Kalau outer pasti di bawah dong. Suaranya. Iya kan, posisi pintu kan bisa lu rasain lah ya, suara itu dari tengah, dari atas, dari bawah, atau dari mana gitu kan. Ini dari tengah nih. Atau nggak dari sini, ya kan? Dari hati ya. Ngeri gue. Ya kan? Lagi. Nah, itu pernah digedor. Dan itu bukan ketukan kayak, bukan. Kayak gimana? Digedor, kayak orang nyuruh keluar kamar mandi tuh kok. Suruh buru-buru gitu. Kayak duduk gitu. Oh, gue buka. Gak ada siapa-siapa. Gue tutup lagi. Gue mandi lanjutin. Digedor lagi gue. Gila sih. Gue buka gak ada siapa-siapa. Sampai akhirnya gue kesel ya. Kayak istilahnya digedor nih. Gue bukanya gue mandi gedar itu. Engselnya sampai penyok loh, engsel pintu. Kan pintunya plastik ya. Tahu. Sampai mau copot. Gini nih, miring. Iya. Gua buka kenceng banget, nggak ada siapa-siapa. Udah akhirnya gue mandi, kebuka tuh pintu kan. Ngobrol gue mandi cepet-cepet. Itu kejadian nggak sekali. Dan nggak di malam hari.
di siang hari. Selalu kejadiannya di siang hari. Dan itu kan kejadiannya nggak pernah malam ya, siang hari tuh. Gue jadi kayak berpikir, ini apa gitu? Ada apa? Ada apa sih ini gitu kan? Gue nggak tahu kenapa gitu kan. Sampai suatu ketika nih kejadian itu keulang lagi. Gue nggak tahu ini kejadian yang kelima atau keenam karena udah terlalu sering ya. Itu kejadian yang terakhir yang bikin gue kesel dan jadi berani adalah itu. Jadi sorry nih ya, gue lagi posisinya jongkok nih, lagi BAB nih ya kan. Nah, kejadian itu gedor. Kagak itu yang enak, bikin Bang. gue berani. Ya iyalah, namanya lagi begitu, Iya kan? digedor-gedor kagak enak. Kagak enak banget kan. Dan kalau gue mau nyamperin pintu adalah posisi yang jauh nih. Jadi gue jongkok posisi pintu jauh. Nggak nyampe dong gue kan. Kalau nyamperin ntar putus ya. Iya, kayaknya kentang banget gitu kan. Ya kan nggak dilanjut tuh kentang banget gitu kan. Akhirnya gue ngomong gini, lu mau berhenti apa gue gampar gue gitu. Gue teriak tuh di kamar mandi. Oh, lu tantang Berhenti. itu, Bang. Dan itu berhenti. Jadi takut juga setan. Dan itu berhenti. Akhirnya sejak itu gue berani karena nggak kejadian lagi sejak itu. Itu kondisi rumah lu horor itu pas lu sering explore. Iya, sering explore. Nyokap gue pernah ngeliat pintu kulkas tuh kebuka tutup sendiri. Itu ada gue. Ada gue di kamar. Paranormal TV itu jatuhnya. Jadi itu juga kejadiannya malam-malam. Jam 2-an lah, jam 2 pagian lah. Itu nyokap lu sendiri Iya, ngeliat. marah-marah dia, marah-marah dari kamar. Nyokap gue kayak denger suara. Gue sih nggak denger ya, karena emang mungkin karena gue juga lagi tidur segala macam. Nyokap gue ngomong begini katanya ya, ini kan gue yang cerita. Tapi pas gue dibangunin, itu gue ngeliat. Jadi, emak gue bilang gini, Mama denger suara kulkas ditutup buka kan kalau kulkas itu dari magnet ya. Iya, blek Iya ketutup sok gitu kan. Nyokap gua kesel kayak ngomong, "Ki jangan main-mainan pintu kulkas. Nanti rusak." Tapi bunyi terus katanya sampai akhirnya mak gua kesel keluar lihat pintunya lagi buka tutup. Anjir. Terus dia tiba-tiba bangunin gua tuh. Ketuk kamar gua. Ki bangun gua. Itu Dan- pas nyokap lu bangunin lu tuh masih begitu? Iya. Dan gua keluar ternyata pintunya udah kebuka terus, nggak ketutup. Udah nggak kebuka tutup. Iya, udah Tapi ngablak kebuka. lah, iya. Iya, posisi kebuka. Ada apa sih? Kulkasnya gua gerak. Oke lagi. Iya, seru ya. Serem banget sih. Iya, bener banget, serem dah. Gokil sih. Heeh. Tapi selama kejadian kayak tadi kulkas gerak buka tutup itu kan benda mati yang bergerak sendiri ya. Pernah nggak lu ngeliat wujud diganggu Nyokap sama adik. Nyokap Ceritanya gue sama gimana tuh? adik. Kalau adik gue itu pernah ngelihat kayak perempuan kayak ibu gue. Kalau nyokap gue pernah ngelihat bayangan hitam gede banget, tapi cuma setengahnya. Jadi saking tingginya tuh Iya. makhluk, yang kelihatan pinggang ke bawah doang. Jadi iya, tembus iya, tuh. tembus, Kata nyokap gue. ke atap. Kalau adik gue tuh ngelihatnya pas dia lagi, jadi karena adik gue kalau lagi main ke rumah gue tuh, dia setiap jam 6 pagi tuh mau berangkat ke tokonya dia kan, jadi dia bangun jam 6 pagi itu. Dia masuk ke kamar mandi, pas mau proses masuk ke kamar mandi, dia ngelihat nyokap gue lagi di dapur, lagi masak. Nah, dia ngelengos aja dah, nggak negor biasa aja. Nah, udah selesai mandi, adik gue keluar kan, langsung berhadapan sama meja makan tuh. Lihat ada nyokap gue lagi duduk di meja makan, lagi proses, tapi ngebelakangin, paham nggak? Jadi iya. posisinya ngeliat belakangnya doang tuh adik gue. Lihat punggungnya doang. Yang dilihatnya nyokap gue gitu kan. Udah dia ke kamar, langsung ganti baju mau berangkat. Pas mau berangkat nih, dia nggak negor nyokap gue, ya kan? Terus pas mau berangkat masih ada nyokap gue katanya di meja makan. Pas mau keluar nyampe gerbang nyokap gue baru pulang. Nanyain mau berangkat nggak mau sarapan dulu kata nyokap gue gitu. Nggak dijawab tapi malah bilang, mama dari mana? Habis beli sayur sama gorengan buat ini makan gitu kan buat sarapan. Terus adik gue langsung buru-buru masuk. Tadi aku ngeliat mama di sini. Tapi udah nggak ada tuh, Bang. Udah nggak ada. Nyokap gue udah nggak ada. Terus dia bilang, aku ngeliat mama lagi masak juga. Mak gue jawab gitu, kamu masak apa? Orang bumbunya juga baru beli gitu kan. Tapi masakannya ada nggak tuh, Bang? Gak ada. Jadi, tapi anehnya ada bekas meja, ada satu piring bekas makan.
ada satu piring bekas makan dan itu gue nggak tahu siapa yang makan. Dan adik gue nanya itu nggak tahu siapa yang makan. Emak gue juga nggak tahu itu. Masih ada nasinya gitu? Nggak ada, maksudnya ada Piring bekas kosong ada aja gitu? piring kosong doang. Iya, yang tadi yang dulu ngeliat ngebelakangin. Iya, mungkin ada itu. piring kosong sama gelas. Itu ada. Ih, benar deh. Itu sih menurut gue yang cerita-cerita yang menurut gue di luar konten gue sih yang horor. Iya sih. Giliran dicari di tempat horor mah nggak ada. Tapi di luar konten tuh banyak banget. Biasanya begitu sih Bang ya. Setahu gua nih kalau kita nyari setan biasanya kalau kita berani sih dia jarang nongol. Cuma kalau kita takut biasanya Malah diganggu kita. ganggu terus gitu Bang. Iya sih, gue juga ngerasa kayak gitu. Dulu gue pas zaman-zamannya takut ngehoror, sering aja ada kejadian. Tapi giliran mungkin karena kesini-sini udah terbiasa kali Bang ya. Iya. Jadi gue nggak tahu buat dapet feel takutnya di mana lagi gitu kan. Sampai akhirnya kayak udah ada perbandingan antara tempat dengan tempat lain gitu. Gue pernah nih nemuin tempat yang lebih serem dari ini, jadi tempat ini nggak serem gitu. Udah biasa lah gitu. Iya. Dan buat dapat itu tuh susah sekarang tuh gue. Itu tuh. Jadi buat yang explore nih sebenarnya kita susah buat nyari tempat tuh. Yang horor yang mana sih? Gitu. Iya tempat serem nggak ya? Iya, tempat serem yang Iya. pengen ada gitu-gituannya Ada gitu. Bang, ada sebenarnya tempat yang menurut gue serem banget dan itu belum pernah ada yang explore. Mana tuh Bang? Neraka. Duluan Bang. Benar, mungkin apa mau coba dulu Enggak. gitu kan. Dia aja dulu. Nggak perlu collab Bang. Gue Sendiri aja pernah Bang. tuh. Dan emang kata serem banget kan. Iya, itu emang serem banget tempatnya para setan itu. Disiksa juga lagi. Setan juga disiksa di sana ya. Gokil emang Makanya. Bang Riki ini. Emang sih kalau menurut gue pokoknya kejadian horor itu di luar konten sih. Kalau menurut gue pribadi ya, karena ya pada dasarnya itu kita simpen sendiri jadi kayak udahlah gitu. Dan itu jadi kayak konsumsi gue sama keluarga gue. Dan kesini-sini iya, emak gue udah biasa aja, adik gue udah biasa aja sama kejadian gue. Tapi anehnya ada satu hal yang dimana keluarga gue tuh nggak pernah berani ngelakuin itu. Apa tuh Bang? Cuma gue doang masuk ke kamar gue. Jadi nyokap gue tuh sama adik-adik gue semua nggak ada yang berani masuk. Gue nggak tahu kenapa. Bahkan sampai binatang aja nggak berani. Wah. Ih, beneran. Beneran. Sampai sekarang. Ada apaan Dan emak gue tuh karena nggak enak feel buat masuk ke kamarnya ya, itu suka ngegantung baju yang udah rapi di luar. Jadi buat gue taruh sendiri ke dalam. Karena nggak enak feelnya. Malas masuk dah kamar. Iya, karena Bang Riki ya. adik gue tuh pernah bilang katanya pernah ngelihat ada yang tiduran di kasur. Kasur kamar? gue, iya. Pas pintunya kebuka, Make explore nih. iya beneran deh. Gak ada yang pernah berani masuk ke kamar gue. Oke deh Bang. Mungkin nanti cerita yang di kamar lo ya bisa kali diceritain lagi next kali ya Bang ya. Nggak semua kayak yang di kamar bisa gue ceritain. Kali aja Karena gitu. ada mau privacy tersendiri. bongkar-bongkar tuh, kamar ya gitu ya kan? Bener-bener ya. Gila sih pengalaman horornya Bang Riki ternyata. Gokil. Ntar lu juga ngerasain sih Bang, gue Jangan lah Bang, ngerasain. buset deh. Buset tuh. Lu nyumpain gua ngerasain kayak lu. Kagak, biar kita sama-sama pernah ada cerita. Oh, iya. Oh, iya. Nanti Tapi kan jangan gue lah, gak jangan ada di rumah. salahnya ngundang lo di grup buat cerita horor. Iya kan? Betul. Iya dong. Bang, gue pernah ada kejadian ini. Nah, ntar ceritanya di konten aja. Lumayan. Siap. Lumayan Tapi agak absen. susah Bang sekarang Bang. Agak susah buat ngubungin Kumis Kamil. Kenapa itu? Jadi harus ke manajemennya dulu Bang. Iya Bang. Jadi kan kalau dulu nih kita nih pribadi lah gitu ya, cuma berempat. Kalau sekarang abang kudu telepon manajemen Kumis Kamil dulu. Manajemen Anda, manajer saya. Satu naungan ya. Iya, mohon maaf nih. Saya jadi bingung. Oke, mungkin sekian cerita dari Bang Riki ini. Kita tutup aja ya. Benar-benar pengalaman yang horor sih menurut gua berapa kali merinding. Lu sama nggak, Bel? Iya. Lu nggak apa Bang? Hah? Ngapa? Mana loading door-nya? Mau ditutup. Iya, Gue tahu. Tanya gitu. Kira ada nyamuk. Aku nyari loading door-nya mana mau ditutup kan? Makasih nih Bang Riki ya. Wah Bang, makasih kesalaman lagi. Gue salaman sama KMTV. Taiwan. Jangan jadikan saya panutan, ingat ya. Kagak bakal gue cuci ini. Waduh. Bener-bener kagak dicuci. Bener dah. Sampai jamuran nih. Iya. Bodo amat. Makasih buat Bang Riki nih ya udah Bang, berbagi makasih banget, Bang. horornya. Sama Bang, makasih juga udah diundang di tempat saya sendiri. Iya, sama Bang. Bongkar kartu mulu ya. Biarin dah.
Ya kita mah apa tuh? Ya mungkin lain kali Bang Riki bisa cerita lagi di channel Kumis Kamil ya. Iya. Nah, buat penonton Kumis Kamil yang baru aja nonton di channel Kumis Kamil, jangan lupa subscribe, like dan share. Sekali lagi nih ya. Bareng ya, kalau sudah deh, explore bareng. Nah iya tuh. Oh iya boleh tuh. Kita Boleh. bakalan Boleh. explore nih, seru-seruan. Kapan-kapan kita explore bareng nih collab-nya Bang Riki nih. Iya. Dan cukup sekian aja cerita dari Kumis Kamil kali ini. Gua Fadli Kumis Kamil dan kawan gua Lili. mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pintar banget gua ngejilatnya.